Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami Bappenas telah diundang untuk menyampaikan pemaparan pada hari ini. Kami sampaikan permohonan maaf sebelumnya bahwa Pak Pungki Sumadi, yaitu Deputi Bidang Kependudukan Ketenagakerjaan, tidak bisa hadir pada hari ini. Saya ucapkan salam kepada Pak Sekjen, kemudian juga dengan Pak Rudi, lalu Bapak Ibu narasumber lainnya yang mewakili kementerian, dari Kemenpan RB, Kementerian Desa, lalu juga ada dari BUMN, Kementerian BUMN. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, dan juga tidak lupa kami sapa seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Saya lihat di sini pesertanya mencapai 400 orang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bisa memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu semua, sehingga kita lebih bersemangat dalam mengembangkan sistem informasi pasar kerja kita. Saya mohon izin untuk melakukan share screen. Sebentar Bapak Ibu. Baik, pada hari ini kami Bappenas diminta untuk menyampaikan pemaparan mengenai strategi bagaimana mewujudkan sistem informasi pasar kerja kelas dunia. Jadi sebenarnya kenapa sih istilahnya disebut kelas dunia? Kita mencoba untuk melihat, membenchmark bagaimana pencapaian kita Indonesia dibandingkan dengan salah satu negara yang memiliki sistem informasi pasar kerja yang cukup baik. Saya ingat ini terjadi pada sekitar tahun 2017, waktu itu Pak Dirjen Bina Penta hadir ke Bappenas menyampaikan kegusaran beliau bahwa kita memang betul-betul membutuhkan overhaul sistem informasi pasar kerja kita. Karena selama ini apa yang sudah dibuat oleh Kemnaker sudah cukup mencakup target ya, pencari kerja yang cukup banyak, terus kemudian lowongan kerja juga sudah banyak terdaftar di situ. Namun dirasa memang belum efisien waktu itu, belum efektif dan belum efisien. Lalu waktu itu keluar bagaimana ya kita caranya supaya kita bisa maju pesat, bisa berkembang sesuai dengan negara yang kita pilih sebagai benchmark, yaitu Korea Selatan. Dan waktu itu disepakati bahwa kita dibantu oleh Bank Dunia. Jadi untuk melihat, untuk memotret kondisi yang ada di Indonesia sekarang, lalu kira-kira PR-PR apa sih yang harus dikerjakan oleh Indonesia supaya kita bisa mengejar apa yang kita cita-citakan. Nah untuk itu kami mengundang Bank Dunia waktu itu untuk masuk, dan alhamdulillah sekitar tahun 2018 atau 2019 begitu, mereka sudah menghasilkan kajiannya. Dan saya pada hari ini mencoba menyampaikan apa-apa yang sudah menjadi temuan mereka, dan sudah dan juga kami akan mencoba mengaitkannya kenapa sih sistem informasi pasar kerja itu menjadi sangat krusial pada saat ini. Nah Bapak Ibu semua, kerangka paparan saya pada hari ini, jadi ini sesuai dengan TOR yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi kami akan menyampaikan peran informasi pasar kerja dalam pembangunan nasional, lalu bagaimana tantangannya, dan bagaimana mewujudkan informasi pasar kerja yang bertaraf internasional. Nah Bapak Ibu semua, peran informasi pasar kerja dalam pembangunan nasional. Jadi saya tampilkan di sini adalah konsep dari perencanaan pembangunan ketenagakerjaan di dalam RPJM 2020-2024. Di sini Bapak Ibu semua bisa lihat bahwa untuk mencapai target-target pada tahun 2024 yang cukup ambisius, ya kami rasa, apalagi sekarang sudah ada COVID seperti ini yang menyebabkan ekonomi melambat, maka peran informasi pasar kerja itu menjadi semakin penting. Kita lihat di sini Bapak Ibu semua bahwa arah kebijakan dan strategi kita itu pada dasarnya ada 4 hal. Yang pertama adalah peningkatan produktivitas dan daya saing, lalu peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi sektor real industrialisasi melalui reformasi ketenagakerjaan.
Ini ditampilkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rudi. Lalu juga perbaikan kebijakan luar negeri melalui penguatan pelayanan kepada WNI, termasuk di dalamnya adalah PMI atau Pekerja Migran Indonesia. Dan yang terakhir adalah meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui pengembangan pusat pertumbuhan wilayah seperti kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, destinasi wisata, dan sebagainya. Nah, peran informasi pasar kerja itu di mana? Jadi peran sistem informasi di pasar kerja itu ada yang di nomor 1 untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan vokasi, lalu ada di reformasi ketenagakerjaan karena ini menjadi tulang punggung dari pelaksanaan jaminan kehilangan pekerjaan. Kemudian ini juga menjadi tulang punggung dalam kebijakan kita dalam melindungi PMI. Jadi informasi pasar kerja itu tidak hanya merambah informasi misalnya lowongan pekerjaan atau kondisi ketenagakerjaan di dalam negeri, namun ini juga bisa untuk memastikan bahwa PMI kita terlindungi dengan baik dengan menyediakan mereka dengan keterampilan yang memadai, lalu juga berperan di dalam pengembangan keunggulan wilayah. Jadi bagaimana kita menyiapkan tenaga kerja yang cukup untuk memenuhi kebutuhan akibat adanya pusat pertumbuhan yang baru. Nah, Bapak Ibu semua, jadi di dalam RPJM ini kita lihat bahwa ada intervensi pemerintah dari sisi supply dan demand. Dari sisi supply kita menyiapkan angkatan kerjanya, ya, kita mencoba menyiapkan mereka sehat, kemudian mempunyai keahlian yang memadai, terus kemudian cerdas, inovatif, terampil, kreatif, dan sebagainya, adaptif, dan sebagainya. Nah, sementara dari sisi demand, itu kita mengejar upaya untuk meningkatkan investasi, lalu meningkatkan ekspor, lalu juga mengembangkan sumber pertumbuhan baru, kewirausahaan, pembangunan infrastruktur sederhana, dan perbaikan iklim investasi. Semua ini bertujuan untuk menurunkan angka pengangguran. Tapi sekali lagi Bapak Ibu semua, di mana peran informasi pasar kerja? Peran informasi pasar kerja berada di antara kedua sisi ini. Jadi mempertemukan dari sisi supply yaitu angkatan kerja dan juga demand yang akan dikembangkan atau menjadi tujuan dari pembangunan selama 5 tahun sampai tahun 2024. Nah, Bapak Ibu semua, jadi tadi sudah sedikit saya singgung di depan bahwa informasi pasar kerja itu mendukung apa yang disebut dengan reformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi. Jadi pada saat ini Bapak Ibu semua kita mempunyai resources atau sumber daya yang terkait dengan pengembangan TVET atau Technical Vocational and Education and Training. Banyak sekali Kementerian Ketenagakerjaan punya resources di sini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek juga mempunyai resources di sini, lalu juga Kementerian Perindustrian, lalu juga Kementerian Pembina sektor lainnya seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, ESDM dan sebagainya. Nah, dari banyaknya pelaku ini, maka kita memiliki banyak grand design. Jadi masing-masing kementerian punya rencana sendiri-sendiri, tidak berjalan secara sinkron, sehingga banyak resources. Jadi kita merasa bahwa investasi kita untuk pengembangan TVET ini sudah cukup besar. Namun kok SDM kita atau tenaga kerja kita kok ya masih begini-begini saja gitu. Nah, ini yang tentunya menjadi perhatian kita bersama karena Pak Presiden sendiri sudah concern. Ini TVET itu mau diapakan, mau dikembangkan seperti apa. Nah, maka dari itu kami Bappenas bersama Pak Rudi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan juga Kementerian PMK mencoba duduk bersama untuk menyusun semacam grand design untuk pengembangan atau reformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi. Nah, konsepnya tersebut kita berpegang pada vokasi yang berbasis permintaan tenaga kerja atau yang demand based. Dan dari semua hal, dari cita-cita besar tersebut, yang perlu kita tekankan di sini adalah bagaimana kita melakukan pemetaan kebutuhan
tenaga kerja. Di sini yang warna biru yang Bapak Ibu semua lihat, kita penting sekali karena kita berbicara mengenai permintaan tenaga kerja atau demand base, maka kita harus memiliki peta kebutuhan tenaga kerja yang komprehensif. Nah, di sini peran LMIS atau Sistem Informasi Pasar Kerja masuk. Jadi sistem informasi pasar kerja merupakan salah satu cara untuk melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek, Bapak Ibu semua. Jadi sistem informasi pasar kerja ini menjadi labor market clearing system. Jadi ada informasi real time permintaan dan penawaran tenaga kerja pada saat ini. Terus kemudian bagaimana kita memanfaatkan data ini sebagai panduan pelatihan tenaga kerja untuk upskilling atau reskilling. Dan juga bisa kita pakai untuk mengidentifikasi kira-kira keahlian apa sih yang tidak ada di Indonesia, sehingga keahlian tersebut harus didatangkan dari misalnya dari tenaga kerja asing dan sebagainya. Kemudian ini mengarah pada yang namanya sistem monitoring keterampilan atau skill monitoring system. Sementara untuk jangka panjang kita membutuhkan yang namanya manpower planning framework. Jadi ke depan kira-kira dengan pengembangan pengembangan ekonomi dan sektor-sektor ekonomi yang menjadi fokus pemerintah, kira-kira seperti apa sih tenaga kerjanya. Jadi di sini bisa kita mainkan lah istilahnya. Nah, Bapak Ibu semua, jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa vokasi dan informasi pasar kerja, jadi reformasi sistem informasi pasar kerja merupakan bagian dari upaya reformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi yang menekankan pada pendekatan demand driven. Dan di dalam RPJM sendiri ini menjadi salah satu prioritas ya dalam strategi reformasi vokasi. Dan di sini dapat kita lihat bahwa di dalam konsep RPJM ada pemetaan kebutuhan keahlian termasuk penguatan informasi pasar kerja. Nah, ini kita bicara mengenai rencana pembangunan sampai 2024. Sementara untuk RKP 2020, Bapak Ibu semua, sistem informasi pasar kerja atau reformasi sistem informasi pasar kerja kami jadikan menjadi apa yang diistilahkan sebagai major project. Jadi major project dalam RKP 2022 ada judul reformasi pendidikan keterampilan. Di sini ada 4 sub judul ya, bukan sub major project. Yang pertama itu revitalisasi pendidikan tinggi vokasi, lalu revitalisasi SMK yang mendukung industri 4.0, lalu ada transformasi balai latihan kerja, ini dilakukan oleh teman-teman Kemnaker di Bina Lavotas. Lalu yang terakhir adalah reformasi sistem informasi pasar kerja. Di dalam sub-major project reformasi sistem informasi pasar kerja ini, ruang lingkupnya apa? Jadi perbaikan sistem dan infrastruktur, lalu ada bagaimana kita melakukan pengelolaan data, penguatan SDM, ini sangat penting bahwa teman-teman di pusat pasar kerja ini harus memiliki keahlian yang di atas rata-rata lah, karena kita mengharapkan pusat pasar kerja ini dapat melakukan analisis pasar kerja secara baik. Lalu kemudian yang keempat ini terkait dengan penguatan kelembagaan. Nah, Bapak Ibu semua, tantangan dalam mewujudkan informasi pasar kerja yang andal. Jadi ini dari assessment Bank Dunia juga, Bapak Ibu semua, dapat kita lihat bahwa yang kita miliki waktu itu yang dianalisis oleh Bank Dunia adalah ayo kita kerja. Jadi waktu itu belum ada Sisnaker, lalu juga Sisnaker sudah ada tapi masih merupakan bibit awal, jadi belum berkembang sejauh seperti sekarang. Jadi ini adalah kondisi pada saat itu. Kami yakin dengan pengembangan yang dilakukan oleh Barenbang ya, dalam hal ini pengembang Sisnaker, beberapa hal ini sudah dipenuhi atau sudah dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu semua, menurut penilaian Bank Dunia, sistem informasi pasar kerja yang dimiliki kita itu berada pada tingkat dasar sampai menengah. Jadi di sini ada beberapa hal di sini yang berwarna hijau ya, bahwa waktu itu ayo kita kerja itu sudah bisa memberi layanan dasar kepada stakeholder, umumnya pencari kerja dan perusahaan. Jadi fungsi tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Sekjen dan juga oleh Pak Rudi, fungsi job matching itu sudah mulai dijalankan oleh ayo kita kerja.
Lalu juga pelaku yang terlibat itu melibatkan sedikit pelaku di sektor publik sudah mulai melakukan layanan job matching, jadi berkomunikasi dengan pemberi kerja, terus kemudian juga sudah mulai melakukan penyatuan dengan proses pendaftaran perusahaan, terus kemudian juga udah melakukan bimbingan kerja sedikit-sedikit, tapi juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan bahwa sistem yang kita miliki harus mampu memberikan data yang sifatnya real time. Lalu juga dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu juga melibatkan sektor publik dan swasta sebagai pengguna dan penghasil data dan layanan. Ini cita-cita besar yang berada pada posisi lanjutan yang dapat Bapak Ibu lihat di dalam dalam slide ini. Nah, Bapak Ibu semua, ini tadi penggambaran saja. Jadi kita ini kalau misalnya kita dalam perjalanan ingin mengejar Korea, inilah posisi kita. Jadi bisa kita lihat bahwa kita sudah maju sedikit dari sistem informasi pasar kerja tingkat dasar menuju sistem informasi pasar kerja tingkat menengah. Jadi memang PR kita masih banyak, bagaimana kita berpikir out of the box, kita bisa mengejar Korea tersebut ya yang menjadi benchmark tanpa membutuhkan effort yang terlalu besar dalam hal biaya dan yang lainnya. Baik Ibu, terima kasih atas paparannya. Oke, saya terakhir saja untuk sebagai penutup. Boleh. Jadi Bapak Ibu semua, saya akan menekankan pada dua hal di sini. Mohon maaf saya memakan waktu yang cukup lama. Jadi yang pertama adalah sistem IPK itu memegang peranan yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja kita. Jadi Bapak Ibu semua yang hadir di sini, termasuk juga dari daerah, kita harus percaya bahwa ini effort yang sangat besar bagi kita semua. Jadi kalau misalnya nanti ada permintaan dari Bapak Presiden misalnya, coba tunjukkan kepada saya berapa jumlah tenaga kerja di bidang teknologi digital dalam 3 tahun ke depan, datangnya kepada Kemnaker, kepada pusat pasar kerja. Jadi ini merupakan sangat penting. Terus kemudian yang kedua itu saya berpendapat bahwa sistem informasi pasar kerja ini boleh full digital, tapi kita tidak boleh melupakan pelayanan secara tatap muka di daerah. Dan kita pastikan bahwa pelayanan di daerah ini dapat diberikan secara inklusif, ya. Jadi bisa melibatkan seluruh pihak. Dan juga harus terpadu dengan misalnya lembaga pemberian jaminan sosial dan sebagainya. Karena apapun yang terjadi kita tidak bisa sepenuhnya digital tanpa memberikan pelayanan langsung di daerah. Kira-kira itu nanti kalau misalnya